Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam tema kewirausahaan. Dalam materi pertama kita, konsep kewirausahaan. Sebelum mulai materi, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut membahas tentang materi konsep kewirausahaan. Sebelum masuk ke bahasan kewirausahaan, kita cari tahu terlebih dahulu tentang definisi wirausaha. Secara etimologi atau bahasa, wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, berani, dan berbudi luhur. Sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan secara etimologis bahwa wirausaha adalah orang yang berjuang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah usaha. Sedangkan menurut salah satu ahli, yaitu Joseph Schumpeter, dijelaskan bahwa seorang wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang bersedia dan mampu untuk mengembangkan ide atau penemuan baru menjadi inovasi sukses, sekaligus menciptakan produk dan model bisnis baru yang memberi sumbangan atas pertumbuhan dinamisme industri dan ekonomi jangka panjang. Nah, dari pengertian wirausaha dan juga pendapat dari ahli ini, kita dapat lanjut ke definisi kewirausahaan, di mana kewirausahaan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap mental seseorang yang memiliki kreativitas, daya guna, dan aktif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan unik sekaligus bermanfaat bagi banyak orang. Selain itu, kewirausahaan juga memiliki proses dinamis dalam menciptakan sesuatu dan disertai dengan tengah waktu, sumber daya, modal, dan risiko. Jadi di kewirausahaan ini kita tidak hanya membuat sesuatu yang dapat dibuat, tapi juga membuat sesuatu yang dapat bermanfaat dan juga dapat dijual. Oke, untuk konsep kewirausahaan kita akan bahas tentang ada 5 konsep kewirausahaan. Yang pertama, kelincahan atau agility. Sangat berkaitan dengan kecepatan dan kemampuan belajar dengan cepat terhadap perubahan baru. Seorang yang memiliki jiwa entrepreneurship memiliki kelincahan atau kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat agar dapat bertahan dengan perubahan. Konsep yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang wirausahawan untuk tetap bisa bertahan dalam situasi dan kondisi yang sulit. Pada masa-masa sulit, banyak sektor ekonomi yang terkena buruk bahkan sampai bangkrut. Daya tahan suatu usaha sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi, proses pemasaran, dan penjualan. Jadi, pada masa-masa sulit, seseorang wirausahawan harus bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bisnis tetap bisa beroperasi. Yang ketiga, ada kecepatan atau velocity. Kewirausahaan sangat berkaitan dengan kecepatan dalam berinovasi untuk perbaikan dan menjawab tantangan pasar. Dengan begitu, sebuah bisnis dapat maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kewirausahaan juga berhubungan dengan kemampuan seseorang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Dengan kemampuan ini, seseorang bisa mengoptimalkan semua potensi yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan yang kelima, strength atau kekuatan. Kekuatan berhubungan dengan kemampuan kondisi fisik manusia. Ini sangat krusial dalam kegiatan kewirausahaan karena dapat meningkatkan fungsi dari kelincahan, kecepatan, dan ketepatan.
selanjutnya kita bahas tentang hakikat kewirausahaan. Pada hakikatnya, kewirausahaan memiliki dua hal yang dibahas, yaitu kreativitas dan juga inovasi. Dua hal ini adalah hal pokok dalam kewirausahaan, karena kreativitas itu sendiri merupakan pengertiannya adalah berpikir sesuatu yang baru, sedangkan inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru. Jadi kreativitas adalah think new things, sedangkan inovasi adalah doing new things. Kreativitas adalah awal mula dari adanya kewirausahaan, yaitu pemikiran tentang hal baru, sedangkan inovasi adalah realisasinya dari kreativitas itu sendiri. Jadi wirausahawan adalah orang yang inovatif karena dia dapat merealisasikan ide-idenya menjadi sesuatu yang nyata, yaitu adanya sebuah usaha. Selanjutnya, karakteristik wirausaha. Ada banyak karakteristik wirausaha, kita akan bahas beberapa. Yang pertama adalah berani menanggung resiko, kemudian berorientasi pada tugas dan hasil, yang berarti seorang wirausaha harus bertanggung jawab pada tugasnya dan target-targetnya sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Kemudian memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan berarti tidak hanya mengatur atau memberikan tugas-tugas pada bawahannya, tetapi seorang pemimpin memiliki jiwa leadership yang di dalamnya ada satu yang penting, yaitu bisa menginfluence orang-orang yang menjadi bawahannya atau mempengaruhi orang-orang yang menjadi bawahannya. Kemudian jujur dan tekun. Selanjutnya, karakter yang selanjutnya adalah berorientasi ke masa depan, tidak hanya melihat kondisi saat ini tapi juga melihat kondisi masa depan. Kemudian percaya diri, percaya akan usahanya, percaya tentang produknya, dan bisa menyebarkan apa yang dia percaya itu kepada orang-orang sehingga orang-orang juga minat terhadap produk atau jasa yang ditawarkannya. Kemudian kreatif dan inovatif, dan juga berkomitmen tinggi serta pantang menyerah. Seorang wirausahawan akan memiliki sifat pantang menyerah, karena dalam berwirausaha tidak hanya satu kali atau dua kali kita berproses. Bisa saja kita setelah mengalami beberapa kegagalan, tapi masih ada kesempatan-kesempatan untuk berhasil yang sangat terbuka luas untuk semuanya. Jadi ketika kita sudah menentukan untuk menjadi seorang wirausaha, satu kali kegagalan itu bukan alasan untuk langsung mundur dan berhenti. Jadi kita harus memiliki jiwa pantang menyerah seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan wirausaha. Kita akan membahas tentang kegiatan wirausaha di mana dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pembentukan organisasi dan pembagian tugas, kemudian menetapkan target dan strategi, selanjutnya membuat jadwal kegiatan, yang keempat menetapkan biaya produksi, harga jual, pembiayaan, dan alur keuangan. Dan tahapan ini akan kita buat dalam suatu bentuk proposal usaha atau business plan. Nah, itu kita kerjakan di tahap 1 sebagai proses perencanaan dari kegiatan usaha itu sendiri. Masuk ke tahap yang kedua. Di sini mulai melakukan produksi, kemudian melakukan quality control, di mana untuk melihat apakah produk yang kita buat sudah layak untuk dijual atau belum. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pengemasan dan melakukan promosi, penjualan, serta distribusi. Kemudian untuk tahap yang ketiga, dilakukan evaluasi kinerja dan keuangan serta penyusunan laporan evaluasi. Evaluasi itu sendiri dilakukan untuk mengetahui adanya hal-hal yang harus diperbaiki dalam proses yang sudah dilakukan atau apa yang bisa dikembangkan untuk selanjutnya, sehingga pada proses yang dilakukan atau proses usaha selanjutnya dapat menjadi lebih baik seperti itu. Nah, sebelum kita mulai usaha, ada baiknya kita pelajari tentang faktor-faktor apa saja sih yang dapat menjadi
menjadi kunci dari keberhasilan wirausaha. Ada beberapa. Yang pertama, memiliki perencanaan yang matang. Kita membuat plan, tetapi tidak hanya satu plan, kita juga harus mempunyai plan B. Selanjutnya, memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas serta terukur. Lalu, adanya komitmen yang tinggi dalam meraih tujuan bisnisnya, memiliki modal yang cukup untuk diinvestasikan, memiliki sumber daya manusia yang kompeten dengan dukungan teknologi, kemudian kompeten dalam hal manajerial, diantaranya keuangan, pemasaran, SDM, dan lainnya. Kemudian senantiasa berinovasi dalam meningkatkan nilai tambah produknya. Selanjutnya, memiliki keterampilan dan pengalaman dalam bidang usaha tersebut, memiliki passion yang tinggi terhadap apa yang diusahakannya, dan dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai. Nah, itu beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan wirausaha. Selanjutnya, ada juga beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan wirausaha. Yang pertama, kurang atau bahkan tidak memiliki keterampilan dalam hal manajerial, kemudian kurangnya pengalaman dalam hal bisnis atau wirausaha, lalu tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, kurang matangnya perencanaan bahkan gagal dalam merencanakan, serta lokasi bisnis yang kurang strategis, kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha atau berbisnis, kurangnya pengawasan terhadap proses serta sumber daya yang ada, kemudian tidak mampu melihat serta memanfaatkan peluang yang ada, ketidakmampuan melakukan perubahan atau transisi dalam bisnisnya, dan kurangnya kompetensi dalam hal sumber daya manusianya. Nah, itu tadi faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Setelah mengetahui tentang faktor-faktor tersebut, ada gambarannya untuk dapat memulai wirausaha dengan cara-cara yang baik dan agar hasilnya optimal. Selanjutnya akan kami bagikan tentang salah satu kisah sukses pengusaha Indonesia. Bagi pecinta kopi tentunya sudah pernah mendengar produk kopi kenangan, tapi mungkin bagi sebagian orang ada yang belum tahu siapa yang membuat produk kopi kenangan. Ya, dia adalah Edward Tirtanata dan James Prananto. Edward sendiri adalah sebagai CEO Kopi Kenangan, sedangkan rekannya James sebagai co-founder Kopi Kenangan. James sendiri pernah masuk dalam Forbes 30 Under 13 sebagai pengusaha muda sukses di Asia Pasifik. Nah, Edward dan James adalah pengusaha muda yang sukses, mendirikan Kopi Kenangan sejak 2017, di mana tujuan mereka adalah memperkenalkan kopi Indonesia ke masyarakat luas, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan branding Kopi Kenangan. James berada di bawah kategori retail dan e-commerce 2019, di mana usaha ini menjadi besar dengan penggunaan teknologi. Menurut Edward sendiri, inti dari bisnis adalah memberikan solusi dari suatu permasalahan yang ada pada masyarakat. Untuk memulai bisnis Kopi Kenangan hingga dikenal oleh masyarakat luas tidaklah mudah. Kunci sukses dalam mendatangkan pelanggan yaitu terletak pada strategi branding yang kuat dan konsep yang menarik. Nah, ide bisnis Kopi Kenangan ini muncul dari pengalaman bisnis dari CEO-nya sendiri yang sebelumnya membuka bisnis teh dengan brand Lewis and Carroll Tea yang kurang diterima oleh masyarakat karena harganya yang terlalu mahal. Nah, untuk itu Edward kembali dengan bisnis barunya dengan harga yang lebih terjangkau. Misi mengenalkan kopi Indonesia ke Asia. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Kopi Kenangan memiliki misi untuk setidaknya dapat mengenalkan produk kopi Indonesia ini ke seluruh Asia. Tujuan lain dari mendirikan Kopi Kenangan yaitu untuk mengisi kesenjangan antara kopi yang mahal yang disajikan di retail kopi internasional dan kopi yang instan yang dijual di banyak tempat di Indonesia ya. Jadi kopi itu ada beberapa target pasarnya. Ada yang sangat mahal dijual di retail-retail internasional dan juga
kafe-kafe yang ternama, ada juga kopi-kopi yang instan yang dijual dengan harga murah. Nah, Kopi Kenangan ini merambah pasar di tengah-tengahnya yang dapat dibilang meningkatkan nilai jual dari kopi itu sendiri, tapi juga dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga yang tidak terlalu mahal, tapi produk yang didapatkan itu produk yang cukup berkualitas dengan kemasan yang juga estetik. Selanjutnya, Kopi Kenangan memiliki 3.000 pekerja. Di tahun 2020, Kopi Kenangan sudah memiliki 3.000 pekerja dengan tercatat telah melayani 30 juta cangkir kopi atau rata-rata terjual 2,0 juta cangkir kopi tiap bulannya. Penjualan tersebut meningkat pesat dari Oktober 2018 dengan tercatat mampu menjual 175.000 cangkir kopi dalam sebulan. Dengan pertengahan 2019 memiliki rata-rata menjual hampir 1 juta cangkir kopi per bulan. Kopi Kenangan menjadi brand kopi dengan permintaan domestik tertinggi. Dikatakan bahwa Kopi Kenangan mendapatkan pendanaan sebesar 1,3 triliun dan diyakininya pendanaan tersebut diperoleh setelah Kopi Kenangan mampu mengukuhkan posisinya sebagai brand dengan permintaan domestik yang tinggi, termasuk dalam portofolio baru perusahaan yang mereka punya, yaitu seperti roti Cerita Roti, ayam goreng Ciko, soft cookies, kenangan manis, serta menghadirkan berbagai inovasi baru seperti menu topping Sultan Boba. Menurut CEO-nya, mereka menyampaikan bahwa kehormatan bagi kami dapat mengumumkan pendanaan menempatkan Kopi Kenangan sebagai perusahaan new retail food and beverage unicorn pertama di Asia Tenggara. Disampaikan bahwa pendanaan baru ini direncanakan untuk mempercepat ekspansi Cerita Roti Ciko serta kenangan manis ke seluruh Indonesia, dan Kopi Kenangan juga akan terus memperluas jaringannya hingga merambah pasar internasional. Nah, dari cerita tadi kita dapat melihat dan menambah motivasi untuk kita bahwa CEO-nya itu adalah seorang yang pernah gagal dalam berusaha, tapi tidak pantang menyerah dan mulai membuka usaha baru dengan mengevaluasi apa sih yang gagal di usaha sebelumnya dan diaplikasikan ke usaha baru itu adalah ide yang baru dan mengeliminasi hal-hal yang salah yang gagal dilakukan di usaha yang pertama, diperbaiki di usaha yang baru ini. Kemudian setelah melakukan usaha dan sukses, usaha ini terus berinovasi, tidak hanya fokus di satu usaha tapi juga berinovasi di hal-hal yang lain yang diharapkan dapat sukses seperti pendahulunya, yaitu usaha yang terdahulu. Nah, itu tadi bahasan tentang konsep wirausaha dan juga kisah-kisah yang dapat motivasi kita semua. Jadi untuk teman-teman semua, semangat berinovasi. Mari kita sebagai kaum muda semangat berwirausaha, semangat berinovasi, muda berwirausaha. Jadi itu yang dapat disampaikan di materi pertama ini. Jika ada kurangnya, mohon maaf yang selus-selusnya. Saya ucapkan terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.